Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Mutiara Nabila, NIM 210333140 BP21, Pendidikan Fisika Universitas Negeri Padang. Saya akan menjelaskan tentang gerak peluru dan hukum 2 Newton. Selamat menyaksikan. Peluru dan hukum 2 Newton. Yang pertama kita akan bahas tentang gerak peluru. Gerak sebuah peluru dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dengan arah vertikal ke bawah. Pada arah horizontal percepatannya sama dengan 0. Misalkan sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal V0 dan arah membentuk surut elevasi θ terhadap garis horizontal. Lintasan peluru dapat dilihat pada gambar 1 di mana Y maksimal dan R berturut-turut adalah titik tertinggi dan titik terjauh yang dapat dicapai oleh peluru. Kalian bisa dapat melihat gambar yang telah saya terapkan pada PPT. Secara umum, persamaan gerak peluru dan sumbu X adalah X sama dengan V0 cos θ T. Fx sama dengan V0 X cos θ. AX-nya sama dengan 0. Itu adalah persamaan pertama. Dan dalam arah sumbu Y adalah VY sama dengan V0 sin θ dikurang G dikali T. Y sama dengan V0 sin θ T dikurang setengah GT kuadrat. Itu adalah persamaan kedua. Benda mencapai titik tertinggi pada saat VY sama dengan 0, sehingga waktu yang diperlukan untuk mencapai titik tertinggi adalah T sama dengan V0 sin θ per G. Dengan demikian dapat pula ditentukan titik tertinggi yang dapat dicapai peluru, yaitu Y maksimalnya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Sedangkan jarak terjauh secara horizontal yang dapat dicapai peluru adalah R sama dengan V0 kuadrat sin 2θ per 2G. Kegiatan A. Tahap persiapan. Yang pertama, buka laptop atau netbook. Hidupkan laptop atau netbook. Pastikan laptop yang digunakan memiliki aplikasi Java, Flash, dan Macromedia Flash. Carilah tempat di mana software aplikasi Projectile Motion disimpan. Observasi aplikasi Projectile Motion. B. Pengaruh perubahan kecepatan awal terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru, dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Yang ketiga, kemudian atur surut elevasi peluru konstan pada kemiringan 45 derajat. Yang keempat, selanjutnya variasikan kecepatan awal peluru. Yang kelima, amatilah perubahan kecepatan awal peluru terhadap jangkauan horizontal. Kalian dapat melihat gambar yang telah saya terapkan pada PPT. Yang keenam, hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5. Kemudian masukkan pada tabel pertama. Tabel pertama menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk surut elevasi konstan. Yang itu sudut derajatnya adalah 45 derajat. Kalian dapat melihat bahwa di sini telah saya terapkan sebuah tabel yang berisi tentang kecepatan awal V0, jangkauan terjauh R, waktu maksimum T maksimal. Cara pengolahan datanya itu adalah untuk mencari jangkauan terjauh, kita harus memasuki rumusnya, yaitu F0 derajat. Pada tabel, kita dapat mengetahui kecepatan awal berlambang V0, jangkauan terjauh berlambang R, dan waktu maksimum berlambang T max. Rumus untuk mencari jangkauan terjauh adalah R sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2θ per 2 dikali G. Kita tahu bahwa G diterapkan dengan 10. Sedangkan V0-nya itu adalah tergantung kecepatan awal mau 10, 12, 14, atau 16 maupun 20. Dan θ-nya itu 45 derajat karena telah ditetapkan di sini. Untuk mencari waktu maksimumnya adalah T max sama dengan V0 dikali sin θ per G. Jadi kalian dapat melihat di PPT saya karena saya telah menuliskan jalannya. C. Pengaruh perubahan surut elevasi terhadap jangkauan horizontal terjauh.
Yang pertama, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah terlebih dahulu diameter dan massa peluru dan atur kondisi tanpa hambatan udara. Yang ketiga, kemudian atur kecepatan awal peluru konstan, yaitu 20 meter per sekon. Yang keempat, selanjutnya variasikan nilai sudut elevasi. Amatilah perubahan sudut elevasi peluru terhadap jangkauan horizontal. Yang keenam, hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkan pada tabel 2A dan tabel 2B. Tabel 2A menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal konstan, yaitu 0 besar dari 0 derajat dan 0 kecil dari 45 derajat. Dapat dilihat dari tabel yang telah saya bikin. Sudut elevasinya bervariasi, dan jangkauan terjauhnya itu harus kita dapatkan dengan menggunakan rumus V0 kuadrat dikali sin 2 theta per 2 dikali G. Sedangkan waktu T maksimumnya itu tuh kita dapat menentukannya dengan rumus yaitu V0 dikali sin theta per G. Dan tabel 2B menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk kecepatan awal, di mana 0 besar dari 45 derajat dan 0 kecil dari 90 derajat. Di sini kita dapat melihat pada tabel 2B bahwa sudut elevasi itu tuh adalah bermacam ragam, dan seperti biasa untuk jangkauan terjauhnya dan waktu maksimumnya telah saya tuliskan rumusnya pada PPT yang sebelumnya. D. Pengaruh ukuran peluru terhadap jangkauan horizontal terjauh. Yang pertama, bukalah aplikasi Projectile Motion pada komputer atau laptop yang telah dilengkapi dengan aplikasi Java. Yang kedua, aturlah kondisi tanpa hambatan udara. Yang ketiga, kemudian atur kecepatan awal peluru konstan 20 meter per sekon dengan sudut elevasi konstan 45 derajat. Selanjutnya, variasikan diameter dan massa peluru. Yang kelima, amatilah pengaruh diameter dan massa peluru terhadap jangkauan horizontal. Yang keenam, hitunglah jangkauan horizontal dan waktu maksimum menggunakan persamaan 5, kemudian masukkanlah pada tabel 3. Tabel 3 menentukan jangkauan horizontal dan waktu maksimum untuk variasi diameter dan massa peluru. Di sini dapat dilihat pada tabel yang telah saya bikin, diameternya bervariasi dan massanya juga bervariasi, jangkauan terjauhnya, dan waktu maksimum. Dapat dilihat saya sedang menggerak-gerakkan massa. Dengan massa tertentu, kita dapat menentukan massanya seterah yang kita mau dan sesuai dengan apa yang dimintakan pada modul tersebut. Mau massanya itu 10, 2, 3 ataupun berapa. Dan di sini saya juga sedang menggerak-gerakkan diameter. Diameter itu terserah dengan mau kita, mau 0,5 meter, 0,8 meter atau 0,1 meter pun bisa. Dan di sini kita bisa menyetel berapa kecepatannya, 13 meter per sekon atau 10 meter per sekon. Dan setelah kita menetapkan seluruhnya, maka kita akan menekankan tombol untuk mengeluarkan peluru tersebut dari sebuah bom yang ada di dalamnya. Terus di sini nih dapat dilihat bahwa time itu adalah waktu, range itu adalah jaraknya, dan yang height itu adalah ketinggiannya, dapat dilihat. Dan untuk memastikannya, kita dapat memastikannya dengan rumus yang telah saya sebutkan pada PPT sebelumnya. Dan untuk yang bulat biru dan kuning itu adalah untuk menghitung jarak dari awal kita melempar sampai tempat mendaratnya yang kita lemparkan tersebut. Hukum 2 Newton. Di sini dapat kita lihat adalah percepatan gambar yang telah saya terapkan PPT. Dalam hukum 1 Newton, kita telah belajar bahwa jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada sebuah benda, maka benda tersebut akan tetap diam. Atau jika benda tersebut sedang bergerak, maka benda tersebut tetap bergerak dengan laju tetap pada lintasan lurus. Apa yang terjadi jika resultan gaya tidak sama dengan 0? Hukum kedua Newton seringkali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada kasus yang benda yang bergerak. Bunyi dari hukum ini yaitu perubahan dari gerak selalu berbanding lurus
terhadap gaya yang dihasilkan atau bekerja, dan memiliki arah yang sama dengan garis normal dari titik singgung gaya dan benda. Perubahan dari gerak yang dimaksud adalah percepatan atau perlambatan yang dialami oleh suatu benda akan sebanding dengan gaya yang bekerja. Gambar di atas merupakan sebuah visualisasi dari hukum Newton 2. Pada gambar di atas terdapat seseorang mendorong sebuah balok. Karena orang tersebut mendorong balok, maka gaya dorong akan bekerja pada balok yang digambarkan pada panah hitam. Sesuai dengan hukum Newton 2, maka balok tersebut akan mengalami percepatan searah dengan gaya dorong yang diberikan oleh orang tersebut yang disimbolkan dengan panah orange. Selain itu, hukum Newton 2 juga dapat didefinisikan melalui sebuah persamaan. Persamaan tersebut adalah F sama dengan M dikali A. F adalah gaya yang bekerja pada suatu benda. M adalah konstanta kesebandingan atau massa, Kg. A adalah perubahan gerak atau percepatan yang dialami benda M per S kuadrat. Prosedur kegiatan. A. Tahap persiapan. Kegiatan pertama, bukalah aplikasi PET Interactive Simulation pada komputer. Klik menu Play with Simulation, kemudian pilih submenu Fisika Gerak. Lalu pilihlah simulasi Fork and Motion Basic. Klik tombol play pada tampilan simulasi Fork and Motion Basic untuk memulai menjalankan program. Pilih Acceleration sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Beri tanda centang pada box gaya yang digunakan, resultan gaya, nilai massa benda, dan percepatan. Sistem bekerja tanpa gaya gesekan sehingga muncul tampilan sebagai berikut. Tetapkan massa benda 200 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 200 kg ke lintasan gerak benda. Tetapkan gaya yang dikenakan 50 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Lakukanlah langkah nomor 8 dengan cara mengganti nilai yang menjadi 100 Newton, 150 Newton, 200 Newton, dan 250 Newton. Amatilah percepatan gerak benda yang dilakukan. Masukkan hasil pengamatan pada tabel pertama. Kegiatan 2. Ulangi langkah nomor 1 sampai dengan 6 pada kegiatan pertama. Tetapkan gaya yang dikenakan 100 Newton dengan cara mengubah tombol pada kotak pengatur gaya. Tetapkan massa benda 50 kg dengan memilih dan memindahkan benda dengan massa 50 kg ke lintasan gerak benda seperti tampilan berikut ini. Lakukan langkah nomor 3 dengan mengubah massa benda menjadi 100 kg, 150 kg, 200 kg, dan 250 kg. Amatilah percepatan gerak benda yang dihasilkan. Masukkan hasil pengamatan pada tabel kedua. Pengolahan data. Buat tabel pertama, kita dapat melihat tabel tersebut, gerakan yang dikenakan, massa benda, dan percepatan. Di sini Newtonnya telah ditetapkan yaitu 50 Newton, 100 Newton, 150 Newton, dan 200 Newton, dan 250 Newton juga. Dengan massa yang telah ditetapkan yaitu 200 kg. Dan kita dapat melihat dengan hasil percepatannya. Ada 0,25 meter per sekon kuadrat, 0,50 meter per sekon kuadrat, 0,75 meter per sekon kuadrat, 1 meter per sekon kuadrat, dan 1,25 meter per sekon kuadrat. Pada tabel kedua, kita dapat melihat bahwa massa benda di sini ini sama dengan tabel pertama, yaitu tuh dengan bervariasi, dengan gaya yang dikenakan itu tuh adalah sudah ditetapkan yaitu 100 Newton. Dan kita dapat lihat di sini berapa hasil percepatannya dengan bermacam ragam juga tentunya ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan aplikasi pada hukum 2 Newton. Di sini saya akan menentukan berapa gaya yang diberikan, 8 Newton atau 50 Newton yang sudah kita terapkan pada tabel pertama dan tabel kedua. Di sini bisa kita lihat saya sedang mencari berapa Newton yang akan saya berikan kepada benda tersebut. Dan di sini kita dapat melihat jumlah gayanya, gaya gesekannya, dan gaya yang diberikannya 50 Newton. Tentunya kita juga dapat melihat di paling atas pojok atas itu ada kelihatan berapa kecepatan yang akan dihasilkan oleh gaya yang diberikan.